perempuan itu akan masuk surga, seorang istri, jikalau meninggal lebih dahulu daripada suaminya. Dikala suami itu ikhlas padanya. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung dari endingnya, akhirnya. Dua manusia tidak akan mencium baunya surga. Saya ulangi, siapa itu? Anak yang durhaka dan istri yang durhaka. Tapi pada dasarnya kebalikannya, seorang istri akan masuk surga jikalau suaminya ikhlas. Kalau suaminya berkata, tidak ada dosamu, engkau masuk surga lah. Duka mendalam serta urayan air mata nampak jelas dari raut wajah sang suami Ikang Fauzi dan juga keluarga saat mengetahui aktris sekaligus politikus bernama lengkap Marissa Haq menghembuskan nafas terakhirnya pada 2 Oktober 2024 lalu. Ya, kabar mengejutkan ini datang sesaat setelah unggahan story media sosial kedua putrinya, Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi, jika sang ibunda tercinta itu telah berpulang ke pangkuan sang ilahi. Sontak saja berita itu pun mengejutkan banyak orang. Bahkan tak sedikit yang merasa tak mempercayai kabar duka tersebut. Terlebih sehari sebelumnya wanita kelahiran 15 Oktober 1962 ini baru saja mengunggah postingan terkait materi pembelajarannya di salah satu kampus tempat ia mengajar. Pertama ayah yang masuk kamar, terus dia Ciki juga baru pulang, dia bilang sama Ciki, ibu nggak gerak. Nah terus Ciki masuk, dicoba ini kan dengar detak jantungnya, oh ternyata nggak gerak, keluar manggil saya, ibu nggak gerak gitu. Saya pikir kenapa nih, karena emang ya ibu kan biasa kalau di blok gitu kan, tapi kok ini beda gitu. Akhirnya udah langsung dibawa ke rumah sakit pakai mobil ke RS Premier Bintaro. Pas di RS Premier kan saya nyusul karena harus kunci-kunci dulu kan. Ya udah pas saya nyampe ke sana baru dikasih tahu ibu udah nggak ada. Memiliki isyarat akan hari akhir yang semakin dekat, diketahui mendiang Marissa Haq sempat berkumpul dan berbagi pada para mahasiswanya seraya membahas tentang doa dan kematian. Bahkan ia memiliki permintaan akan rumah terakhir yang akan ditempatinya itu. Sang anak Cikita pun mengamini keinginan sang bunda terkasihnya itu. Sahabat cantik, jika menelisik ke belakang, mengingat kembali memori yang tersimpan akan kisah perjalanan kehidupan sosok mendiang Marissa Haq di era tahun 80-an, wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur ini pun acap kali warawiri menghiasi layar TV. Ya, mengawali karir dari dunia model, Marissa yang kala itu mencoba peruntungan, nyatanya justru menuai kesuksesan untuk menjadi seorang bintang. Ada teman ibu saya waktu itu salah satu managing director di majalah Kartini. Nah, butuh cover karena stok mereka katanya habis. Tapi waktu itu aku baru umur 17 tahun. Jadi buat majalah Kartini itu terlalu anak-anak. Akhirnya aku didandanilah ala tante-tante gitu loh. Waktu ditayangkan atau publish di majalah, orang terkesima. Sampai akhirnya Kartini minta aku lagi cover kedua setelah 6 bulan kemudian. Nah itulah yang kemudian dilihat oleh sutradara M.T. Rishaf dan Pak Jiwat Ibrahim, pemilik dari Bola Dunia Film, orang India, untuk memberikan peran utama film. Dan akhirnya ya aku terkenal karena nggak banyak pilihan, orang lihat TV ya cuman itu aja. Dan ya itu perjalanannya sampai akhirnya aku dapat tawaran terus bermain film. Dan kata orang wajahku Indo ya, tapi Indonya bukan Indo yang terlalu bule. Orang Indonesia generasi 80-an sangat suka wajah campuran. Jadi ya Allah berikan aku jalan. Seiring dengan keberhasilannya dalam berkarir, kisah asmara mendiang Marissa Haq kala itu pun berjalan dengan mulus. Melepas masa lajangnya di usia 23 tahun, perjalanan Marissa pun dimulai
ketika dirinya dipertemukan oleh sahabatnya dengan Ikang Fauzi. Konon kabarnya aku cantik waktu kecil dan gadis. Sehingga banyaklah kumbang-kumbang yang datang gitu ya. Secara ekonomi juga macam-macam, dari yang kelas atas banget sampai yang menengah sampai yang biasa-biasa. Nah, Ikang salah satu kumbang yang datang dengan kondisi biasa aja gitu loh. Secara ekonomi ya keluarga biasa. Meski sempat dihinggapi rasa gundah lantaran banyaknya pria selain Ikang Fauzi yang menyuguhkan cinta untuknya, sang bidadari itu pun akhirnya memantapkan hati untuk menerima pinangan Ikang Fauzi tepat pada 3 Juli 1986 silam. Cuman satu hal yang aku lihat di antara look yang kayak begitu, dia sholat ya. Jadi itu membuat aku ngerasa, oh rocker juga bisa sholat. Gitu. Terus kemudian suamiku ternyata anak UI gitu ya. Dan waktu itu buat aku mewah karena aku masih swasta waktu itu. Bukan berarti jelek, tapi swasta kan ya dianggap second class gitu ya. Nikahannya pun kian terasa sempurna saat hadirnya dua sosok putri cantik Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsha Cikita Fauzi yang menghiasi kehidupan mereka. Baik, ibu saya tuh baik, tegas tapi baik banget Allah. Aku udah kepengen punya besan, kepengen kembaran, pakai baju bareng, update status di Instagram. Itu hope aku yang sangat sederhana yang membuat aku bahagia. Whatever you wanna be, whatever you gonna choose your spouse gitu ya, ibu yakin adalah yang terbaik menurut Allah dan yang klik in ke dalam apa yang menjadi doamu. Perkuat aja doa, semoga mempercepat datangnya sang pangeran gitu. Seakan tak salah memilih pendamping hidup, asam garam kehidupan pun telah dilewati oleh Marissa dan juga Ikang Fauzi. Dan kini telah memasuki 38 tahun pernikahan, nyatanya cinta keduanya pun harus dipisahkan oleh maut. Kendati demikian, beruntung sebelum ajal datang menjemputnya, Marissa sempat tersadar akan tugasnya menjadi seorang muslimah yang belum dipenuhi. Pergolakan batinnya dimulai dan perlahan Marissa ini memantapkan hati untuk mengubah penampilannya dengan berhijab. Kalau awal sekali di sekitar tahun 2000-an, di mana waktu itu saya lagi jauh dari keluarga, lagi tidak di Indonesia, lagi dapat beasiswa ke negeri Paman Sam sana, dan waktu itu TV masih banyak, dan tiap TV kayaknya acara agama itu meminta aku jadi pembawa acara. Dan aku bersahabat dengan ada Soraya Peruca, atlet renang, pernah jadi presenter salah satu TV juga. Kita ngaji bareng dan aku diperkenalkan dengan satu mursyid itu guru Kiai Isa Jaka Surya, dan ya kita mendapatkan Islam lebih baik bersama-sama gitu loh. Seperti itu, dan mulai sejak saat itu aku semakin dekat sama ya kitab suci, walaupun hidup saya juga masih macam-macam ya, artis gitu. Teman-temannya juga ya begitulah. Tapi calling itu terus bergema dan membuat aku ketika semakin datang kesadaran untuk pakai kerudung ya here I am. Sahabat cantik, bahwasannya kematian menjadi titik akhir kehidupan di dunia. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk berbuat baik selama hidupnya. Seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berisi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.